Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang ciri-ciri munculnya Satria Piningit. Ya. Jadi langsung saja ya kita baca ciri-ciri akan kemunculan Satria Piningit, yaitu ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir, huru-hara, wabah bencana, kehancuran sistem tatanan pemerintahan, gerhana matahari dan bulan, ya, kehancuran budi pekerti dan hawa nafsu merajalela. Oke, ya. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang bencana alam ya. Indonesia ini ya banyak sekali bencana alam ya. Hampir setiap tahun ya. Bahkan baru-baru ini juga terjadi bencana alam di mana? Bencana alam di Jawa Barat ya. Nah, kemudian tanah bergerak itu sudah terjadi di Palu ya, bencana di Palu. Terus kita juga baru-baru mendengar ada berita wabah yang disebabkan oleh nyamuk ya, banyak binatang-binatang meninggal ya, mati. Nah, terus yang paling fenomenal adalah gerhana matahari hibrida ya, dan gerhana bulan penumbra. Ya, gerhana matahari hibrida ini terjadi setiap 1000 tahun sekali. Ini sangat fenomenal. Nah, inilah yang sangat menjadi tanda-tanda akan kemunculan Satria Piningit, di mana gerhana matahari hibrida ini terjadi di bulan April ya. Terus gerhana bulan penumbra ini terjadi di bulan Mei, dan kemunculan seorang tokoh di bulan kelahiran Soekarno, yaitu Panji Gumilang. Wah, Panji Gumilang ini tampil dengan gonjang-ganjing dengan berbagai macam fitnah yang dimunculkan dari Tipiono. Narasumber bergantian tampil di Tipiono untuk melancarkan fitnah-fitnah kejinya ya. Yaitu apa? Beliau difitnah NII, sekali lagi difitnah komunis, difitnah cabul, difitnah Isa Bugis, difitnah sesat ya, dan berbagai macam fitnahan lainnya ya. Kemudian dilakukan kriminalisasi kepadanya ya kan, dilaporkan ke Menko Polhukam. Terus ada LSM melaporkan tentang penistaan agama segala macam. Terus pemberitaan di media-media juga katanya digerebek Al Zaitun ini, ditemukan tengkorak ya, terus katanya ditemukan sabu-sabu lah, segala macam ya. Nah, luar biasa sekali fitnahan yang ditujukan kepada beliau ini. Sementara karya-karya beliau ini sangat luar biasa ya. Apakah ini yang dimaksud oleh Jayabaya, bahwa orang ini Satrio Piningit akan muncul di tengah huru-hara ya, dengan karya-karya besarnya, karya-karya nyatanya ya. Dan sepertinya fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau ini tidak terbukti ya. Ternyata fitnahannya kesalahannya dicari-cari ya, karena belum cukup bukti. Akhirnya pesantrennya ini digrebek ya, dan katanya tindak pidana pencucian uang ini belum cukup bukti, sehingga gelar perkaranya ditunda sampai minggu depan. Nah, terus penistaan agamanya juga ya, itu banyak perdebatan ya. Nah, jadi gonjang-ganjing ya, dimana juga sekarang adalah tahun politik ya, karena tahun depan itu sudah pemilihan presiden ya, dan calon-calon yang ada sekarang itu belum ada yang punya track record yang bombastis ya, untuk memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang bisa menata negara atau wong iso noto negoro. Nah, tetapi Pak Panji Gumilang ini muncul dengan bukti-bukti karyanya bahwa dia mampu menata
sebuah negara, ya. Dia membuat miniatur pesantren itu seperti sebuah negara, di mana negara itu bisa berdiri sendiri. Ya, di dalam pesantrennya itu kebutuhan hidupnya dipenuhi sendiri, kebutuhan pangannya dipenuhi sendiri, ya. Terus bangunannya megah seperti negara-negara maju, tertata rapi, bersih. Ya, terus pendidikannya juga bagus, ya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan mendapatkan akreditasi A unggul. Ya. Terus juga punya peternakan, pertanian, berbagai macam tanaman dikembangkan di sana, ya, dan berbagai macam bibit unggul dikembangkan di sana untuk menjadi miniatur yang bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Terus membuat galangan kapal yang akan bisa menangkap ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia yang selama ini ditangkap oleh asing, karena Indonesia tidak punya kapal-kapal besar untuk menangkap ikan di laut-laut lepas. Nah, prestasi-prestasi yang beliau bikin ini itu membuat iri para politisi-politisi yang ingin unjuk gigi dalam kontestasi politik, karena mereka tidak punya karya-karya yang bisa dibanggakan di tengah masyarakat yang butuh seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar bisa bicara, tapi punya bukti dan karya nyata, ya. Nah, jadi Pak Panji Gumilang ini sendiri menyanggupi untuk membayar utang Indonesia sebesar 10.000 triliun. Ya, dengan apa? Dengan ekonomi biru, ya, dengan pertanian. Dimana kita tahu bahwa ekonomi saat ini apa ya? Banyak investor-investor yang pada kabur ke luar negeri, ya. Perusahaan fashion dan konveksi itu pada tutup, ya. Nah, utang negara membengkak. Utang negara ini bengkaknya kepada siapa? Kepada swasta, ya. Jadi utang negara ini kebanyakan kan utangnya di dalam negeri sendiri, ya, tapi itu kepada swasta. Jadi pemerintah itu menerbitkan, ya, surat-surat berharga negara, ya kan. Kemudian istilahnya itu digadaikan gitu, ya, ke swasta dalam jumlah yang besar, ya kan. Artinya apa? Karena digadai itu artinya kan nanti harus bayar cicilannya dong. Namanya juga pegadaian. Ini berpikir sederhananya seperti ini, karena kalau misalnya pakai bahasa ekonomi itu terlalu jelimet dan hanya orang-orang yang paham ekonomi yang bisa paham. Padahal sebenarnya itu bisa dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Intinya begini, kita gadaikan ini surat tanah, ya kan, terus dengan biaya sekian per bulan, kan seperti itu, atau per tahun, ya. Terus kalau mau ditebus, ya harus bayar sesuai yang digadaikan itu. Nah, tapi selama belum ditebus, maka harus bayar cicilannya terus. Kalau enggak, diambil ini. Nah, begitulah sistem pemerintah itu mengutang kepada swasta, ya, kepada masyarakat. Tapi di satu sisi orang-orang yang mendapatkan surat-surat berharga ini adalah orang-orang tertentu saja. Masyarakat umum tidak mengerti yang kayak begitu-begitu, ya. Nah, sehingga pajak-pajak yang masuk ke pemerintahan itu hanya akan dipakai untuk membayar cicilan barang-barang yang digadaikan tadi. Nah, begitulah cara berpikirnya. Nah, kita tidak tahu, masyarakat ini tidak tahu kepada siapa saja surat-surat itu digadaikan, surat-surat berharga negara itu digadaikan, ya, aset-aset negara itu digadaikan. Kita hanya orang-orang tertentu, hanya oligarki, ya, sehingga kerja keras masyarakat Indonesia yang diambil pajaknya itu hanya dinikmati oleh oligarki yang memberi surat-surat berharga tadi. Nah, inilah namanya penjajahan di dalam negeri sendiri, ya. Nah, inilah cara menata negara yang tidak fair. Masyarakat hanya akan memeras keringat terus-menerus, sedangkan oligarki hanya menikmati bunga daripada hasil menggadai surat-surat berharga negara tadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah cara penataan negara yang tidak baik, ya, di mana hanya masyarakat hanya dimanfaatkan keringatnya untuk bayar pajak, dan pajaknya hanya untuk dipakai mencicil, ya, bunga-bunga utang-utang itu tadi, ya.
pegadaian itu tadi. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Ini sederhana. Nah, oleh karena itu memang saat inilah harus muncul seorang sosok, ya, tokoh yang bisa merubah paradigma kita ini, ya, bisa menata negara ini dengan baik, ya. Saya Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.